Pemirsa, jembatan penyeberang orang nyaris ambruk usai ditabrak truk membawa ekskavator di kawasan Tendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jembatan penyeberang orang atau JPO di kawasan Tendian ini nyaris ambruk dan rusak parah usai dihantam truk membawa beko ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga. Kondisi ini membuat JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula ketika truk bermuatan ekskavator ini memaksa melintas di Jalan Tendian Raya Mampang Perapatan saat menuju Blok M. Diduga sopir tidak mengukur tinggi JPO dengan muatan truknya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bisa dilintasi, namun para pengendara terpaksa harus berjalan pelan dan berada di sebelah kiri. Kini kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Kecelakaan terjadi pada Selasa saat truk yang membawa alat berat melintas dari arah Pancoran menuju Pasar Santa. Benturan menyebabkan kondisi JPO miring, bagian anak tangga terlepas dari struktur utama, serta salah satu tiang penyangga mengalami kerusakan dan nyaris roboh. Evakuasi truk dilakukan pada pukul 10 pagi. Sementara akibat peristiwa ini, lalu lintas ke arah Blok M terpantau macet. Pengendara diimbau menghindari ruas jalan Tendian yang menuju Blok M. Dan polisi juga telah menurunkan personel untuk mengurai kepadatan kendaraan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir truk diduga main ponsel dan tidak memperhitungkan batas maksimal ketinggian muatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan rekan Disti Arifa di kawasan Tendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat sore Disti, apakah evakuasi telah selesai dilakukan? Ya, David dan juga pemirsa, proses pembongkaran dan juga evakuasi jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan hingga saat ini masih berlangsung. Untuk proses pembongkaran ini sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan memang ini memakan waktu cukup lama mengingat pembongkaran dilakukan terhadap seluruh bagian dari jembatan penyeberangan orang ini usai mengalami rusak berat akibat atau imbas dari kecelakaan atau yang kita ketahui ditabrak oleh truk pengangkat alat berat pada dini hari tadi. Nah, untuk proses pembongkaran ini terlihat seluruh bagian dari jembatan penyeberangan orang ini dibongkar dan juga dievakuasi mulai dari tangga, kemudian juga rangka atau badan jembatan penyeberangan orang ini. Nah, memang ada sejumlah alat berat yang digunakan dalam proses pembongkarannya dan setidaknya ini ada 3 alat berat yang digunakan secara bersamaan dalam proses pembongkaran ini untuk memotong kerangka atau badan jembatan, kemudian mengangkat hingga kemudian untuk dievakuasi. Nah, hingga saat ini tentunya untuk lalu lintas ini terdampak untuk kedua arah, baik dari arah Tegal Parang menuju ke Blok M ini sudah ditutup sepenuhnya, tidak dapat dilalui dan dialihkan kepada atau ke arah Jalan Underpass Mampang. Nah, juga untuk arah sebaliknya yakni yang menuju ke arah Pancoran juga ditutup secara total dan diminta kepada pengguna jalan untuk dapat mencari alternatif lain seperti Jalan Rasuna Said, Gatot Subroto, Antasari dan juga alternatif lainnya. Dan proses pembongkaran ini masih akan terus berlangsung. Kemudian juga untuk truk dan supir yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini juga setelah dievakuasi oleh pihak berwajib dan dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Demikian, David. Baik, terima kasih Adisti yang melaporkan langsung dari kawasan Tendian, Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Ya pemirsa, hari ini siswa-siswa di SDN Srengseng Sawah 15 kembali menjalani MPLS secara normal pasca adanya pesan ancaman bom teror pada hari pertama. Sejak pagi nampak siswa-siswi mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku dinas pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswi pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan Kamtono menyebutkan kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Hari ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngelihat kita mengadakan senam bareng. Kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana,
kemudian Kasatelak Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin pun benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Sementara itu polisi telah menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti satu buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi memastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.